Selamat malam bagi kita semuanya dimanapun berada. Pada malam hari ini saya kemarin sudah membagikan pengenalan tentang filsafat. Ada 3 video yang kemarin telah saya bagikan kepada rekan-rekan di Facebook. Dan setelah saya share melalui siaran langsung di Facebook, maka saya mendownload kembali mengandalkan aplikasi untuk saya share kepada akun YouTube saya ya. Jadi saya baru pertama kali menggunakan akun YouTube baru kemarin khusus untuk materi filsafat ya. Dan saya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, orang-orang terbaik saya yang juga sudah meng-like dan memberikan kontribusinya, mensubscribe akun Facebook saya ya, akun YouTube, maaf akun YouTube. Nah, kemarin kita membahas mengenai tentang filsafat itu adalah terdiri kata philein dan sophos. Ya, philein itu sendiri memiliki makna pengertian sebagai sebuah mencintai ya, sedangkan sophos itu adalah kebijaksanaan. Dan orang-orang yang berkecimpung di dalam, yang menggeluti dunia filsafat itu tentu disebut dengan filosofus, filosof ya. Dan saya juga mengutarakan bagaimana Socrates yang dengan memberikan protes terhadap kaum terpelajar yang dalam tanda kutip adalah kaum Soviets ya, dengan simbol kesombongannya yang ditentang adalah karena Socrates sendiri menganggap bahwa orang-orang yang merasa kaum ini yang terpelajar ini adalah orang-orang yang tidak memiliki suatu pemikiran dan juga pengetahuan yang benar ya, tidak mendasar, tidak baik ataupun tepat dalam paradigma dalam berpikir. Makanya tidak heran Socrates ini nantinya kita akan masuk kepada peran dia dalam mengembangkan teori tentang moral. Socrates ini sendiri, Socrates di sini memasukkan kepada ajaran tentang moral. Dan pada ahli fikir Yunani dulu menyimpulkan bahwa mereka ini seperti Socrates, Plato dan Aristoteles ya. Socrates sendiri masuk kepada sebuah penyebutan sebagai kaum antroposentris ya. Jadi kalau kita artikan antroposentris ini adalah suatu sudut pandang yang memuliakan manusia daripada hewan ya, yang memiliki sudut pandang bahwa manusia itu memiliki yang lebih eksklusif daripada hewan ya. Sedangkan kalau kosmosentris itu nanti akan lari kepada tentang alam ya, tentang pengetahuan seputar mengenai tentang alam semesta ya. Dan itu nanti oleh orang-orang yang berkecimpung di sana, yang dunia eksakta yaitu Thales. Kemudian juga nanti secara kedokteran nanti ada yang mengembangkan adalah Hippocrates ya. Jadi kita perlu menggarisbawahi bahwa zaman Yunani dulu, zaman peradaban pertama kali di zaman klasik, tentu sudah ada mengenal namanya kosmosentris dengan apostosentris. Ini sudah ada di abad pertama ya, di abad pertama. Nah, saya kemarin menyatakan bahwa filsafat itu memiliki pengertian ya, selain mencintai kebijaksanaan. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia tentu kita bisa memahami bahwa filsafat itu adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai ini tadi, tentang kita berbicara tentang hakikat segala yang ada.
Nanti dari hakikat segala yang ada, nanti kita akan belajar tentang ontologi. Ya, ontologi ini mengenai tentang apakah itu, ya, apa itu air, apa itu pokoknya yang sekitar kita lah, ya. Nanti air itu juga banyak pendapat-pendapatnya tentang sebabnya, asal muasal, kemudian masuk kepada hukum-hukumnya. Nah, tetapi saya menekankan pada malam hari ini kita berbicara soal asal muasal. Karena untuk bisa masuk kepada yang ini, kita tentu harus tahu tentang asal muasal. Kota Yunani adalah kota yang sangat unik. Dia terletak di Asia Kecil dengan penduduk-penduduknya yang sangat pesat, memiliki mata pencaharian sebagai seorang nelayan dan seorang pedagang. Dan mereka ini pada waktu itu memang hanya itulah sebagai mata pencaharian mereka. Tentu banyak yang bertanya, mengapa filsafat itu harus tumbuh di Yunani? Mengapa tidak di negara lain atau dunia lain atau di negara-negara lain? Mengapa harus di Yunani? Ya tentu itu semua tidak terlepas memang sudah kehendak Tuhan tentunya, ya. Dan memang dimunculkan ahli-ahli pemikir itu dari Yunani, ya. Dan banyak nanti literatur manuskrip ataupun misalnya fakta-fakta lain yang bisa menjawab seperti itu, ya. Kita bicara soal asal muasal ini, tentu kita melihat bahwa yang membawa pertamanya muncul filsafat ini hadir di dalam sebuah dunia yang masih begitu klasik, ya. Ternyata yang dibawa oleh yang namanya nelayan, bukan pedagang tetapi nelayan. Nelayan ini sendiri. Tentu kenapa? Karena di dalam pekerjaannya sebagai seorang nelayan, mereka timbul atau muncul suatu pemikiran yang mewarnai adanya suatu kepercayaan, ya, suatu kepercayaan, menganut suatu kepercayaan. Mereka melihat misalnya ada alam semesta yang begitu indah ketika mereka bekerja sebagai seorang nelayan, ya, dan mereka melihat bahwa saat itu adanya keadaan terpisah antara di atas dengan di bawah, antara pemisahan antara kuasa, antara Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta dengan kehidupan manusia itu sendiri. Yang tentunya nanti hal ini nanti dikembangkan lagi, berubah menjadi anggapan yang berikutnya yang menganggap bahwa hubungan manusia itu dengan hubungan manusia dengan hubungan manusia itu tidak terpisah. Tetapi kita akan melihat kepada yang bagian pertama, bahwa nelayan ini mewarnai kepercayaan dianutnya itu berdasarkan kekuatan alam, ya. Jadi adanya kekuatan alam. Kekuatan alam itu muncul ketika mereka bekerja sebagai seorang nelayan, ya, kekuatan alam. Terus kemudian adanya anggapan bahwa hubungan manusia dengan Sang Pencipta bersifat formalitas, ya, bersifat formalitas. Formalitas ini adalah dengan kata lain natural religion, ya, natural religion. Yang walaupun nanti natural religion ini mendapat pertentangan, ya, pertentangan oleh seorang tokoh bernama Homerus. Nanti ada bisa lihat ada dua karyanya tentang Ilyas dan Odysseus, ya, yang dia menyatakan bahwa dia menentang adanya sifat daripada formalitas ini, karena dia menganggap bahwa natural religion, dia menganggap Homerus ini menganggap bahwa formalitas ini, natural religion ini tidak memberikan kebebasan kepada manusia, ya. Jadi Homerus ini menganggap bahwa apa yang sudah dibuat dari awal itu tidak memberikan kebebasan. Artinya natural religion itu tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Memangnya seperti itu. Ya, karyanya itu Ilyas dan Odysseus, ya.
Dan di dalam karyanya itu kita menyimpulkan memuat segala nilai-nilai yang tinggi dan bersifat edukatif. Yang bersifat edukatif, memiliki nilai-nilai tinggi. Nah, nilai-nilai tinggi dan bersifat edukatif hanya terdapat dalam karya Homerus. Homerus ini, ya. Yang dan kita bisa contohkan kedudukan ini seperti kehidupan wayang Purwo di Jawa, ya, ataupun di daerah-daerah lain yang dalam notabene yang berpikir kritis dan rasional, ya. Karena filsafat ini tentu bukan menuntut kepada irasional tetapi rasional, ya, bukan irasional tetapi rasional. Nah, jadi formalitas ini artinya kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Inilah yang nantinya ditentang oleh seorang tokoh bernama Homerus. Oke, lanjut. Kemudian kita melihat pada sesi berikutnya, kita tadi bicara soal tentang natural religion, ya, maka muncullah suatu sistem baru namanya cultural religional. Cultural religional ini sistem cultural regional ini sangat berbeda dengan natural religion. Natural religionius ini adalah manusia terikat oleh tradisionalisme. Manusia itu terikat dengan tradisi-tradisi. Jadi kalau kita katakan bahwa natural religion ini dia bersifat tidak bebas. Artinya tidak bebas dalam sudut pandang untuk mengembangkan daripada pemikiran tersebut, ya. Dan hanya terikat kepada tradisionalisme. Itulah kalau kita bicara tentang natural religious. Maka tumbuhlah suatu sistem kepercayaan disebut dengan cultural religious, yaitu kita tahu bahwa dengan adanya cultural religious ini memungkinkan manusia untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya, ya, mengembangkan potensi juga budaya dengan bebas, ya, dibarengi dengan mengembangkan pemikiran untuk menghadapi dan memecahkan berbagai kehidupan alam dengan akal pikiran. Jadi dalam cultural religion ini manusia itu dimungkinkan untuk mengembangkan segala potensinya, budaya-budaya ya yang diperolehnya, ya, sebagai suatu pemikiran dikembangkan itu untuk menghadapi juga memecahkan segala berbagai persoalan masalah yang ada, ya, berbagai kehidupan dalam akal pemikiran. Nah, ini nanti cultural religious ini dia larinya nanti ini kepada apocentris, ya, dimana ini nanti akan berbicara mengenai tentang lingkungan kehidupan manusia yang menganggap manusia itu melebihi daripada hewan karena memiliki akal yang lebih, ya. Ya, kita lihat kalau kayak Plato, dia mengembangkan teori tentang ide, ya. Kemudian tentang moral dikembangkan oleh Socrates, ya. Nah, kita sudah melihat daripada bagaimana ahli pikir Yunani yang dalam pekerjaannya, ya, yang terus memberikan kontribusi, ya, ahli-ahli pikir tersebut. Nah, kita masuk kepada ahli pikir yang pertama kali muncul, ya. Ahli pikir ini muncul pertama kali, ini semua berangkat daripada apa yang saya katakan tadi, berangkat daripada adanya sebuah temuan-temuan, ataupun kalau dalam bahasa filsafat itu disebut dengan ask itu artinya asal
asal mula, aske, ya, aske, tulisan seperti ini, A, S, C, baru H. Aske ini berbicara soal tentang asal mula, ya, asal mula, sehingga bisa bermunculan pada abad ke-6 ini dengan munculnya para pemikir yang berkepercayaan tertentu dari berangkat dari seorang nelayan, ya. Kemudian natural masuk pada cultural religions. Nah, dengan itu mereka bersama-sama muncul dengan keahliannya masing-masing, ya. Karena kita tahu kalau filsafat itu tentu memiliki sebuah perputaran, ya. Kalau kemarin saya katakan bahwa dia memiliki perputaran dalam filsafat itu. Bagaimana bisa pengetahuannya baru itu bisa beranjak? Tentu ada pengetahuan filsafat juga, ya. Oke, nanti ini akan saya utarakan nanti. Nah, kita akan melihat kepada ahli pikir pertama, yaitu Thales. Thales ini hidup di zaman tahun 625 hingga tahun 545 sebelum Masehi. Dia mengembangkan sebuah ilmu geometri dan matematika. Ini geometri dan matematika ini masuk kepada ranah kosmosentris, ya, kosmosentris. Kemudian seorang tokoh bernama Lysippos dan Demokritus yang mengembangkan teori materi. Ya, saya pakai warna hitam saja. Tentang teori materi. Kemudian Hippocrates ini kembangkan ilmu kedokteran, ya. Itu juga masuk kepada kosmosentris. Kemudian Euclid kembangkan geometri edukatif. Socrates tentang teori tentang moral, ini nanti masuk anthropocentris, ya, karena lebih terjun kepada pengetahuan tentang manusia. Nanti ada filsafat. Kalau kita nanti masuk kepada filsafat metafisika khusus, ya, filsafat metafisika khusus, nanti di situ Anda akan mempelajari tentang filsafat ketuhanan, filsafat kemanusia, dan juga filsafat tentang alam semesta, ya. Itu termasuk ke dalam metafisika khusus. Kemudian Plato mengembangkan teori tentang ide, ya, ide. Plato ide, ajaran tentang negara, ajaran tentang jiwa, ajaran tentang, ada 4 itu, ya. Kemudian terakhir kita lihat Aristoteles. Aristoteles ini adalah orang yang bisa dikatakan berhasil sebab dengan dia memiliki sebuah ketertarikan dalam menyelami, karena filsafat ini tentu menyelami, ya, menyelami rahasia-rahasia yang belum terungkap. Yang dia bawa di sini adalah tentang dunia dan benda, ya. Dunia dan benda. Dunia dan benda. Serta berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang. 500 jenis binatang atau ilmu biologi. Jadi ilmu biologi ini, ya, adalah dirintis atau kita katakan dibawa oleh seorang tokoh bernama Aristoteles, ya. Aristoteles. Kita tidak akan bisa melupakan mereka ini, karena segala pengetahuan yang sekarang yang ada yang sekarang ini terjadi itu semua beranjak dari para ahli pikir di zaman Yunani, ya. Dan keberhasilan yang luar biasa kita bisa melihat bahwa Aristoteles ini menemukan sistem mengenai tentang pengaturan pemikiran, ya, logika formal yang sampai sekarang itu masih terkenal, ya. Lanjut.
Nah, mereka ini yang saya uraikan di sini, Thales, Lycidas, Democritus, Hippocrates, Euclid, Socrates, Plato, dan Aristoteles ini mencoba membuat sebuah konsep tentang asal mula alam. Walaupun memang sebelumnya konsep itu sudah ada. Jadi ahli pikir Yunani kuno ini, yang mereka-mereka yang saya sebutkan tadi, mencoba membuat sebuah konsep ya mengenai tentang asal muasal alam, tentang alam semesta yang ada, ya, tentang pembahasan-pembahasan apa yang mereka lihat yang sebagai objek dalam berpikir mereka. Sekalipun memang konsep yang mereka coba susun ini sudah ada sebelumnya, tetapi masih bersifat mitos. Masih mitos itu, kalau kita katakan mitos, istilahnya masih diragukan ya, hanya kepercayaan. Itulah yang ditimbulkan daripada natural ini tadi, natural religiousness ya. Jadi sehingga ya mereka melihat bahwa mereka ini tidak akan bisa mengembangkan suatu potensi mereka. Mereka tidak bisa mengembangkan budaya mereka dalam berpikir kalau mereka terus-terusan berada di dalam kerangka pemikiran yang masih dalam natural religiousness ini. Tidak bisa. Sehingga mereka melakukan suatu upaya. Itulah filsafat adalah melakukan suatu upaya. Adanya upaya di sini tadi, yang kemarin saya katakan upaya. Upaya apa? Upaya dalam menyelidiki. Nah, tentu kalau upaya menyelidiki harus benar-benar keluar daripada konteks yang natural religions ini. Harus keluar. Ya, itu ada suatu keberanian yang sangat luar biasa. Ketika kita misalnya kita hidup di suatu negara ya, sebagai seorang suku tertentu, tentu kita masih mendengar tentang mitos-mitos. Misalnya kita masih terikat kepada budaya-budaya nasionalisme yang nenek moyang kita turunkan ya, tentang kepercayaan-kepercayaan tertentu yang masih dianut. Misalnya kepercayaan-kepercayaan itu sudah dipercaya oleh nenek leluhur kita. Tetapi kita tidak akan bisa menyelidikinya, kita tidak akan bisa menggalinya lebih dalam, kita tidak bisa mengembangkan budaya kita berpikir kalau kita masih terikat kepada tradisionalisme. Makanya kita harus keluar daripada tradisionalisme ini agar kita bisa melihat lebih jauh mengenai tentang konsep-konsep yang telah ada sebelumnya. Konsep-konsep yang dulu dikatakan itu suatu mitos. Nah, suatu yang dikatakan mitos itulah konsep mitos ya, kepada konsep yang dibangun oleh ahli fikir filsafat Yunani zaman awal, mulai dari abad-abad ke-18, abad 16 itu mereka sudah bekerja di situ. Nah, konsep tersebut ingin mereka bangun lagi ya, yang menekankan kepada aske ini tadi, asal mula. Jadi mereka kembali kepada asal mula, tetapi perbedaannya mereka ngambil versi tidak melalui keterikatan secara tradisionalis ya, tapi mereka mengambil sebuah tindakan dengan cara mereka berpikir mengembangkan tadi yang saya katakan tadi. Nah, dari sini konsep ini, yang mitos ini ya, kita masuk ke dalam sebuah mitos atau mite kosmogonis, yaitu tentang asal-usul alam ya. Di sini kita bisa lihat tentang mitos atau
mite kosmogonis tentang asal usul alam, ya, mitos. Kemudian tentang kedua, mitos kosmologis tentang asal usul serta sifat kejadian-kejadian dalam alam semesta. Kejadian-kejadian alam semesta. Jadi kejadian-kejadian alam semesta, asal mula, tentang asal mula alam, kemudian tentang kejadian-kejadian yang ada terjadi di alam semesta. Dan itu kembali kepada kehidupan seorang yang namanya nelayan tadi, ya, nelayan. Konsep asal mulanya, ibaratnya mereka ahli pikir Yunani ini ingin membuat sebuah perencanaan yang dengan jalur lain gitu. Mereka ingin menggali tentang suatu objek, ya, misalnya yang pertama memberikan pendapat. Misalnya kita bicara soal, kita kasih contoh misalnya mengenai kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bicara soal tentang alam, misalnya tentang hujan, ya, tentang hujan, air hujan. Hujan ini bagi segelintir orang yang masih memegang kepercayaan yang natural religions, yang mana mereka masih terikat dengan pikiran yang tradisionalisme, kemudian juga mereka ini masih diwarnai mewarnai kepercayaan yang masih menganut kepada kekuatan alam, ya. Jadi kita lihat di sini, kalau secara daripada hujan, misalnya hujan ini kita masuk dari sudut pandang natural religious, ya. Natural religious ini menganggap bahwa hujan ini adalah suatu kekuatan alam, ya, suatu kekuatan alam, suatu kekuatan alam. Tetapi kalau kita melihat daripada misalnya pengembangan orang-orang yang cultural religions, ya, yang manusianya itu adalah, saya buat di sini CR, cultural religions, ya. Mereka akan menganggap hujan ini hanya sebagai suatu pengetahuan yang baru, ya. Bisa itu masuk nanti di dalam meteorologi, ya. Kita misalkan ini meteorologi. Karena kenapa saya kata meteorologi? Karena orang yang dalam situ kepercayaan kulturalisis ini menggunakan potensinya, ya, menghadapi segala permasalahan memecah dengan akal pikiran. Tentu akal pikiran ini berbicara rasional. Jadi orang-orang kultural religius ini melihat hujan itu bukan semata-mata sebagai kekuatan alam, ya, tetapi seharusnya hujan ini yang kita jadikan pusat perhatian ini mestinya dia diposisikan sebagaimana harusnya gitu. Harus dikaji dengan akal pikiran, ya, dengan logika kita berpikir, ya. Jadi kalau orang yang misalnya berpendidikan, yang mengikuti tentang ilmu pengetahuan alam apapun itu, misalnya tentang hujan, tentu dia bisa mengetahui bahwa hujan itu berasal dari mana, asal muasal alam itu dari hujan itu dari mana. Banyak kajian-kajiannya kan, secara ilmiah, ada penelitian ilmiahnya, ditemukan misalnya hujan itu dari hasil proses pemanasan dan sebagai bla bla bla. Nah ini yang diinginkan oleh orang-orang yang
berada di dalam kepercayaan cultural resilience, ya. Nah, makanya tidak heran ketika manusia sudah posisi dalam sistem kepercayaan cultural resilience ini, muncullah mereka ini: Thales, Epicurus, Hippocrates, Euclid, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Saya akan membuka bahan baru. Kita akan lanjut terus dalam belajar filsafat. Saya banyak mengumpulkan bahan-bahan juga ini. Nah, nanti kita akan masuk tentang ontologi, ya. Ontologi, hakikat-hakikat. Oke. Jadi kalau kita melihat daripada segala ada yang ini, ya, kita bisa masuk ke dalam sebuah perenungan seperti yang kemarin yang saya bagikan adalah perenungan filsafat. Perenungan filsafat ini adalah suatu upaya dalam merupakan suatu percobaan, ya, untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, ya, yang memadai untuk memahami tentang dunia di mana kita tempati, yang di mana kita tinggal, di mana kita menginjak, kemudian juga maupun juga untuk memahami tentang diri kita. Jadi perenungan filsafat ini adalah suatu gambaran daripada apa yang mereka perbuat oleh ahli-ahli fikir Yunani kuno ini, ya. Karena perenungan filsafat ini tadi saya katakan suatu percobaan yang tersistem, yang menyusun suatu sisi pengetahuan yang sangat rasional, ya, terus memahami, memadai, dan serta dipahami. Jadi harus ada suatu proses. Namanya kita bisa bicara soal perenungan filsafat ini, tentu ada upaya, tentu juga dibarengi dengan percobaan, ya, percobaan dalam untuk menyusun suatu sistem. Nah, sistem apa yang dibangun itu, yang coba dipahami adalah dengan adanya sistem natural ini. Di sini ada kata sistem, ya. Di sini juga ada kata sistem. Sistem ini lahir daripada percobaan sistem. Jadi untuk menimbulkan suatu pengetahuan yang baru, maka diperlukan suatu percobaan yang matang, ya, yang istilahnya dengan kata lain terstruktur, ya. Tetapi perbedaannya adalah sistem yang pertama itu belum tepat guna, ya, belum bisa dikatakan sebagai suatu pengetahuan yang baru, ya, karena hanya sebagai mitos. Tentu kalau mitos semata-mata mitos tidak bisa dijadikan suatu pengetahuan yang rasional, ya, dan itu bukan rasional, irasional malah,
ya. Tapi kalau kita melihat kepada sistem kepribadian kultural religius, tentu itu adalah ini tadi perenungan filsafat. Nah, tentu ini timbulnya adanya sistem kepercayaan kultural ini, di sini ada peran serta yang namanya perenungan filsafat, ya, perenungan filsafat. Dengan dimulai dengan kata memungkinkan manusia mengembangkan potensi. Nah, manusia yang mengembangkan potensi dan budaya ini tentu sedang bisa dikatakan sedang dalam perenungan. Kemarin saya katakan bahwa perenungan ini yang di dalam filsafat ini bukan berarti melamun. Bukan juga filsafat ini merupakan suatu kebetulan yang bersifat menguntung-untungkan, ya. Jadi filsafat itu tanggung jawabnya sangat besar, ya. Nah, kita masuk sehingga pada akhirnya pemikiran filsafat yang merujuk kepada alam semesta, ya, dengan corak pemikirannya itu adalah kosmosentris. Sedangkan Socrates, Plato, Aristoteles, ketiga mereka ini, ahli pikir Yunani ini, yang memasukkan itu manusia sebagai subjek yang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Kita tekankan kepada harus bertanggung jawab atas tindakannya. Berarti ini tidak jauh dengan hati nurani tentunya, karena filsafat tentu harus bertanggung jawab secara hati nurani. Makanya kalau kita lihat daripada perenungan filsafat juga berbicara soal memahami tentang diri kita sendiri, ya, di mana dunia kita tinggal, di mana kita juga memahami tentang diri kita, ya. Nah, kalau kemarin saya katakan semesta itu bergerak kepada suatu kehidupan, dari kehidupan masuk ke dalam suatu rahasia yang harus disingkapkan. Rahasia alam itu dalam perenungan kepada pengetahuan filsafat, kepada pengetahuan ilmiah, dan tumbuhlah namanya pengetahuan baru. Itu kemarin saya sudah sampaikan. Jadi mereka ini sudah bergerak, sudah tahun 2000 tahun yang lalu mereka, ya, sudah bermunculan pemikiran-pemikiran tersebut, para pemikir-pemikir. Kita perlu tahu bahwa pada abad ke-6 ini kita sudah melihat natural religion di sini, ya, pada abad ke-6, dan saya akan membahas apa yang terjadi pada abad ke-7. Apa yang terjadi pada abad ke-7? Filsafat kurang besar papan tulisnya, siapa tahu ada nyumbang, ya kan. Abad
Ya, di sini abad 7. Abad ke-7 sebelum Masehi. S-nya kecil, N-nya besar. Ya, sebelum Masehi. Apa yang terjadi di abad ke-7 sebelum Masehi ini adalah, pertama adalah munculnya orang-orang yang mulai berpikir dan berdiskusi. Yang dia bicara, yang dipikirkan, yang didiskusikan itu apa? Apa saja? Yaitu mengenai, pertama adalah tentang alam, tentang dunia, tentang lingkungan. Tentang lingkungan. Lingkungan di sekitar mereka. Kita garis, dan tidak menggantungkan. Dan di sini ada perkataan tidak menggantungkan pada agama untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan seputar tentang itu. Nah, tadi saya katakan bahwa sebelum kita masuk pada ini ya, di abad ke-7 ini tadi agak menyambung kepada bagian pertama tadi. Abad ke-7 sebelum Masehi ini muncul sebuah bahwa mengapa di Yunani itu tumbuh, mengapa harus Yunani, bisa muncul namanya filsafat. Mengapa bisa muncul? Maka kita akan pertama why. Menjadi satu pertanyaan yang besar, why? Mengapa? Kenapa? Ya, tentu yang ini adalah yang berbeda. Yunani ini sangat berbeda dengan daerah-daerah sekitarnya, dengan daerah-daerah yang ada dekat negara mereka, seperti Babilonia. Kemudian kita bisa masuk kepada misalnya Yudea di sini masih kita buat cakupan dalam Israel. Kemudian atau juga Mesir. Oke, Mesir kita masukkan. Tentu karena Yunani sendiri sangat berbeda, tentu karena tidak seperti daerah, karena tidak ada kasta pendeta ya. Tidak adanya kasta.
pendeta. Maksudnya kalau pendeta ini kita masuklah dalam rohaniawan. Rohaniawan. Sehingga yang muncul yakni intelektual itu lebih bebas ya. Kita lihat di sini pada abad ke-6 tadi saya sudah menjelaskan bahwa pada abad ke-6 itu berangkat daripada seorang orang-orang yang berkecimpung bekerja di dalam sebagai seorang nelayan. Di sana pada pencari nelayan dan pedagang. Yunani ini terletak di Asia Kecil ya. Dan nelayan-nelayan ini melihat dengan alam, dan mereka masuk ke dalam sebuah ranah yang namanya mewarnai dalam alam fikir mereka, diwarnai dengan kepercayaan yang berdasar kepada kekuatan alam ya. Dan mereka memisahkan antara kehidupan alam, kehidupan di atas, kehidupan Maha Pencipta dengan kehidupan manusia. Dan yang walaupun yang nantinya itu nanti ada pembaharuan menjadi bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu tidak terpisah ya. Nah, itulah abad ke-6. Kita masuk kepada abad ke-7. Abad ke-7 ini munculnya orang-orang yang mulai berpikir dan berdiskusi ya, Ada, kalau saya pernah baca, kalau di dalam sebuah buku-buku itu mereka saling berbicara karena filsafat ini harus disertai dengan adanya diskusi ya. Jadi ada 2 atau 3 orang, 2, 3 atau 4 atau bahkan lebih yang melakukan diskusi. Walaupun itu awalnya dari seseorang ya melihat adanya fenomena. Kalau Anda lihat nanti ada pembelajaran tentang fenomenologi ya. Adanya tindakan sebagai diskusi. Saya melihat di buku pada waktu itu mereka melihat alam semesta, melihat ada matahari, melihat ada bulan dan dengan segala macamnya. Lalu mereka berdiskusi ya mengenai tentang apa yang mereka lihat. Itu ada juga ya, makanya kita lihat patung-patung di Yunani itu nilai seni estetikanya sangat luar biasa. Patung yang dengan posisi-posisi yang banyak orang yang nggak tahu, banyak orang menganggap bahwa patung-patung yang ada di Kreta yang di Yunani itu hanya sekedar model ya. Tapi ada filosofisnya. Mengapa patung-patung di Yunani itu memiliki bentuk yang sedemikian rupa ya. Walaupun memang Yunani itu diremehkan oleh Israel karena menganggap Yunani itu mengagungkan hal-hal yang pornografi, mengagungkan hal-hal yang kecantikan, kemolekan tubuh. Sedangkan Israel merasa bangga bahwa mereka adalah negara yang mengagungkan ketuhanan ya. Tapi kita nggak bisa menjudge Yunani itu hanya dengan sudut pandang mereka ini adalah mengagungkan namanya seksualitas yang saat ini seperti di Amerika Serikat atau negara-negara Eropa yang membebaskan dengan segala macam ya,
ya itu memang urusan mereka lah ya. Tapi kita tidak perlu membahas hal seperti itu. Kita justru harus mengambil hal yang positifnya saja, positive thinking. Bahwasanya walaupun itu yang terjadi di Yunani, tetapi mereka memiliki kelebihan yaitu adanya berpikir dan berdiskusi. Dan ini bisa terjadi karena adanya intelektual yang secara bebas, ya, dengan tidak adanya kasta pendeta, ya. Kasta pendeta ini bisa saya masukkan kepada suatu konsep yang tadi saya bagikan bahwa di sini kita samakan dengan natural religion, natural religion yang dimana yang menekankan terikat kepada tradisional, ya, kita samakan. Tetapi sayangnya memang Yunani itu berkembang berkembang begitu luas, ya. Tidak ada istilah perlawanan dari kalangan tertentu atau pihak-pihak tertentu dengan adanya muncul kultural religion. Beda dengan India, ya. Kalau India kita lihat, kita mencontoh India. India di sana sangat dikenal dengan berbagai kasta, sehingga kasta tersebut hingga sampai saat ini mereka masih memegang teguh. Dan dengan kasta tersebut, dengan adanya kasta-kasta, ada 3 kasta itu, kayak macam di Jepang ya, zaman feodal Jepang juga ada kasta. Tetapi saya ibaratkan India sampai sekarang itu masih memegang teguh kasta-kasta tersebut, sehingga membuat orang-orang lain yang berada di India, orang yang berpendudukan di India tidak bisa karena dibatasi dengan tradisionalisme itu. Dengan adanya kasta tersebut, dengan adanya kasta ini, mereka tidak bisa meningkatkan intelektual mereka, ya, karena mereka terikat kepada kasta ini. Kasta ini yang mengikat, tradisionalisme ataupun NR. Mereka terikat. Nanti Anda akan bisa membaca mengenai tentang seperti Bunda Teresia. Kalau Anda baca tentang Bunda Teresia, Anda membaca mengenai tentang Muhammad Gandhi, tentang Gandhi, ya, Perdana Menteri, ya, yang banyak nanti melihat bahwa kasta-kasta ini sangat menyakitkan, ya. Kita melihat kalau India dengan kastanya ini tidak bisa seorang pun berani untuk melawan kasta tersebut. Mereka sangat terikat. Berbeda dengan Yunani, filsafatnya, mengapa bisa tumbuh filsafat, karena tidak adanya kasta pendeta atau rohaniawan. Karena kalau kita bicara soal tentang tradisionalisme, cara berpikir yang masih tradisionalisme, yang masih menyusun konsep pemikiran secara mitos, yang begitu memuliakan, yang begitu kita mengagumkan yang namanya irasional, secara ini pemikiran terlalu bersifat yang masih mitos lah saya katakan, ya. Agak sulit untuk bisa mencapai namanya tingkat intelektual. Seandainya lah di Yunani tersebut adanya kasta pendeta, atau masih adanya pengangkangan, ya, masih adanya pengangkangan terhadap daripada natural religion ini, maka tidak akan ada tidak akan ada yang namanya kosmosentris dengan aposentris itu tadi, ya. Justru dengan terlepasnya daripada ikatan agama pada kepercayaan agama, ya, mereka terbebas daripada ikatan daripada ajaran tentang agama, dan mereka mengambil alih
dengan menggunakan akal pikiran. Maka itulah yang tumbuh tadi pengetahuan-pengetahuan tentang pengetahuan biologi, pengetahuan tentang moral. Makanya kalau kita bicara soal pengetahuan secara moral, pengetahuan mengenai tentang biologi, pengetahuan yang lain-lain, itu tidak akan bisa naik dari NR ini, tidak akan bisa masuk kemari, tidak akan bisa. Ya, justru pengetahuan yang baru ini, yang dalam tanda tanya yang saat ini masih kita kerap kerjakan, itu tentu datangnya dari kultural itu tadi, dari kultural regional. Kultural regional apa tadi saya katakan? Itu memungkinkan manusia itu untuk mengembangkan potensinya. Jadi kalau misalnya manusia itu kayak macam di India, dibatasi dengan kasta, ya, terikat dengan ajaran pendeta-pendeta, ajaran nenek moyang, ajaran apapun yang tradisional, maka tentu tidak ada kata memungkinkan, malah yang ada kata kemustahilan, ya. Yang ada kata kemustahilan, bukan memungkinkan, tapi mustahil mereka mengembangkan potensi mereka, ya. Dan itulah yang sangat mengerikan apabila terjadi. Ya memang kita akui bahwa kemajuan pengetahuan itu memang harus serta-merta memang menggunakan pengetahuan yang benar, baik dan tepat, ya. Pengetahuan yang berbudi luhur, yang menggunakan dengan akal pikiran kita, dengan logika kita. Kalau kita melihat daripada kita mempelajari tentang menggantungkan diri kepada agama, kita tidak akan bisa menemukan seperti yang Hippocrates temukan mengenai tentang mengembangkan ilmu kedokterannya. Seandainya kita hidup masih lebih terikat kepada NR, natural religions, sampai saat ini, maka tidak akan ada namanya ilmu kedokteran, tidak ada namanya ilmu geometri yang dibawa oleh Thales, ya. Nah, kayak tadi saya katakan, buku yang Homerus tadi, kalau Anda baca mengenai tentang karyanya, ada 2 karya tentang Ilyas dan Odysseus, ya, dia sangat menentang hal-hal seperti itu. Oke. Jadi intelektual ini syaratnya harus terlepas daripada yang namanya ikatan kasta, kependetaan. Beda dengan di Babilonia, Yudea ataupun Israel, juga Mesir. Israel kita tahu di sana memang katanya orang-orangnya pintar, orang-orangnya cerdas. Kenapa bukan di Israel yang malah tumbuh seperti ini? Ya karena tentu Israel itu, Anda tahu kalau di Israel itu sendiri mereka masih memegang teguh, memang mereka orang-orang cerdas, ya. Mereka kecerdasan melebihi negara lainnya. Tetapi begitupun kita harus tahu bahwa Israel ini lebih menekankan kepada ketuhanan, ya. Mereka dikatakan intelektual, malah lebih intelektual, tetapi mengapa filsafat itu tidak muncul dari Israel? Itu tadi karena Israel ini terlalu mencontohkan diri kepada Tuhan, ya. Mereka lebih memperdirinya dengan adanya kitab-kitab di Israel sendiri, ya, 5 kitab yang mereka pegang, ya. Jadi ini kita bisa memahami sampai di sini. Kita akan masuk kepada ini tadi, berpikir tentang alam, dunia, lingkungan, dan tidak menggantungkan ada agama-agama lain. Ini tadi udah. Abad ke-7 terus sudah saya sampaikan. Nah, siapa orang pertama yang diberikan gelar filsuf? Tentu siapa orang pertama diberi
gelar filsuf. Oke. Yang pertama itu adalah Thales. Thales dari Mileta. Mileta ini masih Yunani, kotanya. Sekarang posisi pesisir barat Turki. Ya. Saat ini. Ya, sebut saat ini. Tetapi filsuf terbesar, orang yang terbesar adalah Plato, kedua Aristoteles, kemudian Socrates. Socrates ini paling atas. Socrates. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Saya hapus dulu. Plato nomor 3, Socrates. Socrates tadi disebut dengan bapak filsafat. Bapak dari filsafat. Socrates. Dan Socrates inilah yang menyebut dirinya adalah filosof. Filosofus, pecinta kebijaksanaan. Filosofus, ya. Socrates ini menyebut dirinya filosofus, dan kita harus tahu bahwa bapak daripada filsafat adalah Socrates. Dan Socrates ini mengajarkan tentang moral, lebih banyak tentang moral. Ajarannya tentang moral. Ya. Kalau Plato tadi dia kepada ide, Aristoteles dia kepada dunia dan benda. Termasuk tadi yang dia menemukan 500 data tentang hewan ya. Tentang hewan. Kalau kita masukkan kepada ilmu biologi. Nah, jadi siapa yang orang pertama kali diberikan gelar filsuf, ya, filsuf, ataupun ini tadi filosofus, yaitu memang kembali kepada Socrates, ya. Walaupun memang kalau kita lihat tadi rentetannya bahwa Thales ini dari tahun 625 hingga tahun 545 sebelum Masehi dia sudah memberikan kontribusinya dalam ilmu-ilmunya. Lanjut. Dari filsafat kita harus mengetahui pula guru daripada filsafat. Bapak filsafat adalah Socrates. Socrates disebut dengan
Philosophus, yaitu pecinta kebijaksanaan. Ya, dia adalah juga guru seorang Plato. Plato, Aristoteles, dia adalah gurunya. Ya, guru dari Plato. Dan Plato ini memiliki murid bernama Aristoteles. Oke. Dan Plato ini memiliki keistimewaan ya. Dia apa yang dimilikinya? Tentu dia memiliki sejarah, memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya, ini semua karena dia dari dulu selalu mengajarkan tentang ide. Kalau sejarah filsafat tidak lain hanyalah sebuah jalan ini tadi pada sejarah filsafat. Dan khusus untuk Plato ini, khusus daripada Plato, banyak juga yang menganggap bahwa Plato ini, banyak kata saya taruh sini orang-orang berpendapat bahwa komentar daripada Plato, ya, komentar yang diujarkan dari Plato yang berhubungan saya coba sini, yang berhubungan dengan sejarah filsafat, ya, dan sejarah filsafat dianggap belaka. Nanti ada, kalau kita melihat Plato ini dalam ajaran ketuhanan, ada yang nanti akan saya bagikan di materi berikutnya. Filsafat itu memang patut untuk dipelajari, tetapi kalau ada tokoh-tokohnya yang tidak cocok dengan keyakinan kita juga, itu harus kita tampik ya. Sebentar saya cut. Ya, karena nantinya Plato ini kalau secara dalam kekristenan agak berbeda ajarannya, kayak bertentangan, makanya dianggap ajaran daripada Plato ini belaka. Jadi kita kalau kita mempelajari tentang Plato, ya kita boleh saja mempelajarinya hanya sekedar tahu, tetapi ada nanti pernyataan-pernyataannya yang bertentangan dengan kekristenan, dengan agama kita ya. Dan nanti pasti ada pertentangan. Ada yang dianggap sesat, dia dianggap
sesat. Jadi kita harus berhati-hati terhadap Plato. Makanya orang-orang berpendapat bahwa walaupun si Plato ini masuk di dalam sebuah bersama Socrates, Plato, dan Aristoteles, ketiga mereka ini, sekalipun mereka masuk di zaman keemasan, artinya mereka dalam dunia filsafat sangat dinanti-nantikan. Yang berbeda, saya buat yang berbeda dengan Prasokrates. Siapakah yang Prasokrates ini? Yaitu Thales. Kemudian kedua, Anaximander. Kemudian ketiga, Anaximenes. Nama-nama mereka sangat lucu sekali. Keempat, termasuk Pythagoras. Saya masukkan ke sini 5. Ada lagi Xenophanes.